Di dalam kitab An-Nawadir ada riwayat di situ bahwa Nabi suatu hari mengunjungi putri beliau Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Di rumah Sayyidah Fatimah, Siti Fatimah ini berucap dengan Nabi, "Ya abati, mundu salasata ayyam lam yaduk ta'aman, lana lam yaduk ta'aman." Bapakku, kami ini, kata Siti Fatimah, selama 3 hari belum pernah tersentuh makanan. Artinya apa? Siti Fatimah dan putra-putra beliau tidak punya makanan. Selama 3 hari tidak makan. Putri Nabi SAW. Lalu Nabi berdiri, membuka perut beliau, ada puntalan batu yang diikat di pinggang Nabi. Kalau kalian tidak makan selama 3 hari, kata Nabi, aku bapakmu tidak makan sudah 4 hari. Kata Nabi SAW, aku sudah 4 hari tidak punya makan. Dilihat Nabi, anak Siti Fatimah, Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain sudah terbaring lemah. Nabi akhirnya berusaha, bukan tinggal diam. Kalau Nabi, ya Allah, uridat khazainul ard, ini kan perhiasan dunia ini kan dihadap Nabi. Mau gunung jadi emas, mau jadi permata, terserah. Nabi tidak mau. Nabi mau berusaha. Akhirnya jalan. Nabi kita SAW jalan. Saat kisahkan itu jalan di situ ketemu dengan seorang A'rabi yang lagi nimba air, nimba sumur. Didatangi Nabi, wahai tuan, ditoleh oleh si A'rabi kepada Nabi Muhammad. Lalu punya Nabi, tuan perlu bantuan enggak? Tapi punya Nabi kerja. Bilang A'rabi, iya, 1 ember 3 biji kurma. Ya paham kan? Cebok air mencebokkan air. Makhluk paling mulia loh ini, afdalul makhluqat wa afdalul habaib, sayyidul wujud, imamuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bekerja mencari sesuap untuk makanan beliau. Akhirnya menimba Nabi. Satu ember untuk si A'rabi. A'rabi ini orang kafir. Orang kafir bekerja kepada orang kafir. Dapat 1 embernya, Nabi dapat 3 biji kurma. Dimakanlah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. 3 biji kurma itu untuk menghilangkan lapar beliau. Teringat ada putri beliau, ada cucu beliau di rumah, maka Nabi menimba lagi. Timba yang kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke-8. Berapa? 8 kali 3. Dapat itu 24 biji kurma ya. Nabi masih mau pengen kurma lagi, mau nimba lagi. Akhirnya pas Nabi membuang timba yang ke-9, tali timba itu putus, pegat. Sumur jauh ke bawah. Lain sumur kayak bengalonannya kan masih banyak air. Di tanah Arab kita tahu seorang kan, gersang kapan hujannya itu kan, jauh ke bawah itu, putus talinya. Nabi bengong Nabi kita SAW. Di situ tahayyara, Nabi bingung. Apa caranya ngambil ember yang jauh ini? Datang A'rabi. Mana emberku? Putus, bilang Nabi. Ditamparnya Nabi Muhammad SAW. Dipukul oleh. Setelah dipukul, wa subhanallah, dengan mukjizat Nabi yang luar biasa, itu ember diambil oleh baginda Nabi Muhammad SAW embernya. Kaget ini A'rabi. Setelah mulang itu ember, Nabi nak cebok lagi, dikasihkan ke A'rabi. Bayi Nabi mulang, terkejut A'rabi. Ini jangan-jangan Muhammad yang dikisahkan orang yang Nabi akhir zaman itu. Jangan-jangan ini Muhammad betul-betul Nabi akhir zaman. Nabinya sudah mulang bang, sudah sampai ke rumah Siti Fatimah. Yakinlah A'rabi ini bahwa ini adalah Muhammad Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Apa yang terjadi? Si A'rabi ini pulang ke rumah, ambil pisau, dipotong tangan beliau. Dipotong tangan yang mana? Tangan yang pernah menampar Nabi Muhammad SAW itu. Dipotong oleh A'rabi. Tangan sendiri dipotong oleh A'rabi itu. Terkujur kesakitan, darah menetes, datang orang lewat. Kenapa ngenai? Kenapa wak? Tanganku ini bekas nampar seseorang yang mungkin itu adalah Nabi Muhammad, makanya aku potong. Dibersihilah tangan A'rabi ini, kemudian sudah sehat, baru A'rabi bisa pulang sampai ke rumah.
A'rabi berpikir mungkin Nabi ada di masjid. Sampai di masjid teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Yang keluar ada Sayyidina Abu Bakar di situ, ada Sayyidina Umar, termasuk ada Salman Al-Farisi di situ masuk. "Kenapa teriak-teriak?" "Tanganku putus, aku mencari Nabi Muhammad." Kata si A'rabi oleh Salman Al-Farisi, ini dibawa ke rumah Siti Fatimah. Nabi tidak ada di masjid, Nabi ada di rumah putri beliau Siti Fatimah. Dibawalah sampai di muka rumah Siti Fatimah. Nabi kita SAW lagi memangku putra beliau. Di sebelah kanan ada Sayyidina Al-Hasan, sebelah kiri ada Sayyidina Al-Husain. Laqamahu, Nabi lagi menyuapi putra beliau yang kelaparan, sudah 3 hari gak makan, disuapi pakai kurma. Di luar Arabi teriak, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad." Lalu bunyi Nabi, "Fatimah putriku, coba lihat siapa di luar." Siapa di luar? Dilihat di Siti Fatimah ada A'rabi. A'rabi ini Badui, orang yang jauh tinggal dari pedalaman yang tidak tahu hiruk pikuk dunia gitu ya. Ini orang-orang yang tidak kenal apa-apa. Dilihat Siti Fatimah di luar ada A'rabi yang tangannya potong, darahnya mengucur keluaran. Balik Siti Fatimah melaporkan kepada Nabi, "Itu wahai abahku, di luar ada orang tangannya putus." Berdiri Nabi sampai di muka pintu, "Ya Rasulullah, udzurni ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku minta maaf." Lalu bunyi Nabi, "Kenapa kau putuskan tanganmu? Kenapa tangan awak tu awak potong?" Bunyi si A'rabi, "Lam yakun." Apa itu bahasa Arabnya itu? "Aku lam yakun an abqa ala yadi fi lukmiha ala wajhika." Ya Rasulullah, aku ini tidak ingin terus menerus di dalam anggota tubuhku ada satu anggota yang pernah menyakiti muka engkau. Paham maksudnya ya? Aku tidak ingin terus menerus di dalam anggota tubuhku ini ada satu saja yang menyakiti muka engkau. Ini tangan yang tadinya menyentuh mukamu, menampar engkau ya Rasulullah, sekarang aku putus dia. Ku putus tanganku ini supaya apa? Nanti aku selamat di dunia dan di akhirat. Gara-gara apa? Aku tidak kenal engkau bahwa engkau adalah Muhammad Rasulullah SAW. Sekarang kalau engkau memang benar-benar seorang Nabi, wahai Muhammad SAW, maka sambungkan kembali tanganku ini. Sambungkan kembali. Nabi kurang apa lagi yuk? Diambil oleh Nabi, dimasukkan tangannya, disapu, kembali semula tangannya sehat. Punya Nabi, "Aslim taslam." A'rabi, kalau kau mau berserah diri, kalau kau mau masuk Islam, engkau pasti selamat. Disitulah dengan kemurahan hati Nabi kita Muhammad SAW, si A'rabi ini langsung masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad SAW.